Pemirsa Dios manapun saja berada, kembali kita berjumpa dengan saya Iksan. Oke, malam hari ini saya menemui 3 orang anak muda dari Indonesia ya. Anak-anak muda pintar, cerdas, yang melanjutkan studinya ke Australia. Ada yang master degrees, ada yang doctoral degrees-nya ya, PhD. Yang master siapa nih yang paling muda? Siapa namanya? Namanya Akmal. Akmal. PhD siapa? Girls? Calon PhD. Namanya siapa? Viro. And young man siapa namanya? Saya Malik. Malik. Pemirsa, mereka 3 student yang dapat beasiswa ke Australia, dapat dari LPDP. Dan mungkin banyak ya pemirsa-pemirsa atau anak-anak muda di luar sana yang juga pengen seperti mereka dapat beasiswa ke Australia atau ke mungkin negara manapun. Sekarang mari kita tanyakan pada mereka, bagaimana sih proses untuk mendapatkan visa ini? Apakah susah atau gampang? Atau kalau tahu jalannya tidak susah? Bagaimana Malik cara mendapatkan visanya? Saya beasiswa LPDP Mora. Jadi ada LPDP, ada LPDP Mora. Apa itu LPDP Mora? LPDP Mora itu dosen, untuk dosen Oke. di bawah universitas yang di bawah Kementerian Agama. Oke. Yang teman-teman perlu tahu, bukan hanya ngajar agama ya. Jadi Universitas Islam itu kan di bawah Kemenak, walaupun sains juga nggak apa-apa. Nah, caranya biasa, syarat-syarat angka pasti. IELTS itu untuk bisa dapat beasiswanya 6,5, Minimum. 6 sudah dapat beasiswanya, tapi untuk dapat kampusnya, nah setelah dapat beasiswanya baru kita nyari kampus. Nah, kalau syarat kampus itu tergantung kampusnya. Lalu IP juga tidak boleh kurang dari 3 ya. Kemudian rencana studinya harus dibuat yang realistis tapi juga bagus. Prosesnya bagaimana? Kemana kita apply-nya? Semuanya syarat-syarat sudah ada di websitenya Kementerian Agama. Untuk LPDP? LPDP Mora. LPDP nanti biar diceritain yang teman LPDP. Oke. Sekarang LPDP Mora dulu, Malik ya. Jadi yang penting itu tadi, syarat angkanya jangan sampai kurang. IP nggak boleh. Berapa minimum IP? 3, IELTS tidak boleh kurang dari 6,5. Lalu kemudian universitas, oh ya, harus sudah punya koneksi dengan profesor yang menerima proposal kita. Bagaimana cara menghubunginya? Nah, cara menghubunginya begini, teman-teman bisa menyiapkan paper. Kalau sudah punya paper jurnal misalnya, dibikinlah satu saja paper jurnal yang menurut teman-teman bagus banget dari sisi bahasa Inggrisnya, dari sisi kontennya, keasliannya. Lalu teman-teman browsing. Misalnya saya studinya tentang kebijakan anti teror. Nah, saya cari profesor anti terror policy, profesor, Australia di Google seperti itu. Nanti akan ketemu profesor-profesor yang punya konsentrasi yang sama dengan saya. Nah, setelah ketemu profesor yang konsentrasinya sama, kita approach mereka, kasih mereka tulisan Anda, kasih CV Anda. Nanti saya yakin di sini orangnya fair dan curious. Kalau profesornya suka dengan tulisan Anda, mereka akan mau terima sebagai calon penerima beasiswa. Calon anak didiknya. Nah, begitu dia meng-email kita, profesor saya, alhamdulillah saya dapat top banget. Dia presiden Asosiasi Psikolog Australia, namanya Adam Posamai. Dia meng-email saya suka dengan profil kamu, saya suka dengan proposal kamu, saya bersedia menjadi pembimbing kamu. Nah, suratnya itu kita bawa ke donor, ke Mora. Ini Pak, LPDP Mora. Kita sudah ada profesor yang sudah siap membimbing. Nah, kalau udah begitu, LPDP langsung keluarkan ya? Ya, hampir ya. Kita masih akan ada seleksi, tapi itu sudah. Itu untuk level PhD ya? Untuk level PhD. LOE namanya biasanya. LOE ya. Letter of Acceptance. Correct. Oke. Jadi itu proses singkatnya ya? Proses singkatnya.
Oke, nanti kita bisa apakan Silahkan komen di YouTube-nya nanti kita masukkan itu komen di YouTube-nya. Iya. Kita minta nanti email address-nya. Betul. Email address dari Malik nanti kalau ada yang mau kontak Malik secara langsung, Siap. ini email address-nya Malik nanti ya. And young man, how do you get the LPDP scholarships? Oke, nah mungkin LPDP bagi orang-orang cenderung, wah LPDP kok susah banget ya. Sebenarnya itu mitos sih, biar gak banyak anak yang daftar LPDP, biar saingannya gak banyak. Tapi sebenarnya LPDP itu kalau kita mau pahamin lebih lanjut, ada 2 seleksi yang bakal kita jalanin. Yang pertama seleksi LPDP itu sendiri, dan yang kedua seleksi buat masuk kampusnya. Nah, kalau boleh jujur ya, tingkat kesulitannya lolos LPDP itu mungkin 6/10 lah. Kalau masuk ke kampusnya 5/10. Nah, kenapa kok bisa dibilang gitu? Karena gini guys, kalau misalkan kita lihat dari persyaratannya itu sebenarnya masih bisa diperjuangin kok. Kayak misalkan ada syarat bahasa Inggris IELTS 7,0. Terus abis itu IPK syaratnya 3,0. Itu kan kalau kita emang udah ada niatan, pasti kok kekejar. Nggak mungkin nggak mungkin nggak kekejar. Asalkan ada niatan gitu. IELTS-nya harus 7,0. 7,0. Tapi sebenarnya 7,0 itu berbeda-beda ya antara kampusnya. Kalau misalkan kita cari kampus yang bagus, otomatis 7,0 itu harga mutlak. Tapi kalau teman-teman dari jurusan yang bukan ilmu-ilmu sosial atau ilmu komunikasi, dapat keringanan, cuma 6,5 aja. Nah itu tadi tentang bahasa Inggrisnya. Terus kalau misalkan apply ke kampusnya, itu semuanya bisa serba online, mulai dari nulis papernya, habis itu. Nah pertama nih sebelum kita stop dulu sebentar ya, websitenya untuk dapat LPDP itu apa? Oh oke. Nah karena LPDP sekarang udah ada pembaruan, jadi teman-teman lebih gampang lagi buat cari websitenya. Tinggal cari aja LPDP atau beasiswa gitu. Nanti otomatis nomor 1 tuh pasti ada di paling atas ya. Langsung aja yang belum punya akun, daftar akunnya. Karena semakin kepo, semakin ada motivasi buat ngejar LPDP. Betul, jadi tadi syarat utama IELTS tinggi 7 dan IP-nya minimum 3,0 ya. Dan juga harus kontak dengan uni di sini atau dosen di sini, ada pembimbing di sini. Nah, itu kelebihan atau kemudahan yang kita punya sebagai calon S2 atau master degree di sini, karena kita nggak harus ngontak sama profesornya kok. Kalau tadi kan untuk PhD harus kontak ya. Kalau PhD kan udah tingkatan tinggi ya. Kalau kita masih gampang, jadi tinggal seleksi masuk kampus, diterima, udah. Seleksi masuk kampusnya bagaimana caranya? Seleksi masuk kampusnya, nah ini ya, kalau misalkan masuk kampus di Indonesia kan harus ada tes bakat skolastik, harus ada tes ini dan itu. Nah kalau di luar negeri itu cukup 1 kali kita nulis paper yang bagus banget, sebagus yang kalian bisa. Nah kalau emang nilai bagus, langsung nih sama kayak Mas Malik tadi, bakal ada surat dari kampus yang jelasin, oh selamat Anda diterima di kampus ini. Kampusnya itu per person atau seperti dosennya atau pembimbing atau generally kampus saja? Semuanya langsung terintegrasi. Jadi sekali kita daftar ke kampus itu, ya udah biar kita daftar misalnya kampus ini nih, misalnya Sine Uni, kita daftar ke Sine Uni, jurusannya tertentu. Ya, kalau mereka accept, baru LPDP mengeluarkan beasiswa. Apakah begitu? Atau beasiswa keluar dulu, kita nyari sekolah, apa sekolah accept kita dulu baru dapat beasiswa, gimana? Nah sebenarnya ada 2 kemungkinan ya teman-teman, karena seleksi LPDP dan juga seleksi kampus itu kan 2 seleksi yang terpisah. Nah jadi teman-teman bisa banget buat milih mau seleksi LPDP dulu boleh, mau seleksi kampus dulu juga boleh. Nah karena semuanya terpisah dan bisa dilakukan dalam waktu yang bersamaan, bisa dalam waktu yang berbeda juga bisa. Jadi terbuka banget kok teman-teman peluangnya buat kuliah di luar negeri gitu. Yang ditanggung di LPDP ini apa saja? Kalau benefit tentang networking atau lain sebagainya kan teman-teman kurang bisa memvisualisasi gitu ya. Nah gambarannya, benefitnya mungkin kalau diangkain biar bisa lebih enak nih teman-teman ngebayanginnya gitu. Jadi pertama kita gratis biaya kuliah. Dan yang kedua kita dikasih tunjangan bulanan yang besarnya itu berkali-kali lipat dari UMR lah ya. Dan yang ketiga juga ada tunjangan buku. Jadi teman-teman kalau mau beli buku buat bahan kuliah, nggak usah pakai duit teman-teman, udah disediain dari LPDP, namanya tunjangan buku. Itu berapa tunjangan bukunya? Sebutin aja apa-apa. Oke. Nah
Jadi teman-teman kalau misalkan bukunya satu buku itu 2,5 juta, teman-teman bisa beli sampai 4 buku kok. Oh, bisa Jadi 10 juta totalnya ya. itu 10 10 juta. Punya buku untuk 1 tahun itu 1 term. Iya, kalau misalkan S1-nya 1 tahun dapat 10 juta. Kalau 2 tahun berarti dapat 20 20 juta. juta. Kalau beasiswa di samping biaya sekolah dan buku, untuk biaya hidup dikasih berapa itu? Nah, kalau biaya hidup kebetulan karena kan LPDP nggak cuma di satu negara aja dan itu Iya. bervariasi. Tapi Untuk sebagai Australia? gambaran, kalau di Sydney itu kita dapat sekitar 25 jutaan per bulannya. 25 juta per bulan. Dan itu cukup banget buat Cukup, hidup ya. oke. Oke. Buat tabungan, buat bekal nikah juga oke. Oke. Buat nyobain Kalau hemat pemain- bisa tabung ya, bisa nabung ya. Bisa banget, banget. Pak. Dan selama sekolah apa boleh bekerja sampingan? Nah, salah satu yang ditandatangani dalam kontrak LPDP itu adalah kita itu nggak boleh kerja selama masa Studi. studi kita. Oke, Karena oke. kalau kerja dikhawatirkan Mengganggu. bakal ganggu itu. Karena kan Oke. udah jauh-jauh dikuliahin ke luar negeri, masa studinya nggak selesai. Kan yang rugi Oke. bukan satu orang tapi satu negara gitu. Oh, kenapa milih negara Australia? Ya. Nah, untuk Nah, ini sebagai lebih tempat subjektif sekolahnya. ya. Jadi Mas Malik dulu. Oke. Begini, kalau saya dua hal yang penting ya. Pertama, mengapa Australia? Yang kedua, bedanya sekolah di Indonesia dengan di Australia itu banyak banget. Dulu ada mitos, sekolah mah di mana-mana aja sama. Kalau niatnya tulus ya di mana sama. Bahan ajar, internet juga sudah kaya. Enggak sesimpel itu. Beda. Nah, pertama kenapa saya pilih Australia? Kerjasama dua negara ini sudah sangat baik. Indonesia Australia. Indonesia Australia sangat baik. Karena sebelum ke sini saya juga mengerjakan beberapa proyek-proyek dengan kedutaan Australia. Jadi tahu kalau Indonesia Australia punya kerjasama, sehingga begitu kita pulang kita sudah tahu mau ngapain untuk kerjasama Indonesia Australia. Oke. Dalam hal ini G2G-nya. Jadi Correct. kita kayak menjadi support mereka gitu, kita bisa gitu. Lalu yang kedua, alumni Australia itu sangat difasilitasi oleh pemerintah Australia juga. Itu saya melihat agak berbeda dengan alumni negara-negara lain. Jadi kita sekarang ini kalau kita alumni Australia, pemerintah Australia masih memberi kita akses perpustakaan, memberi kita akses grant, ada. Jadi Australia punya project di Indonesia, kita dapat kesempatan pertama untuk apply Oke. grant itu. Australian Grand Ini Scale. salah satu yang pernah dapat inisiatifnya dari pemerintah Australia gitu. Wow. Itu. Lalu itu kan mengapa pilih Australia? Lalu ya dekat juga ya Dekat. dengan Indonesia, dan kulturnya Australia ini kultur negara, saya nggak suka istilah ini, kultur negara maju. Ya, bagaimanapun juga ini kultur negara maju itu kayak fairness, merit system. Kalau Anda the best cultural. Saya waktu pre-departure dulu kan sebenarnya saya ini kan student dengan reading dyslexia, ada masalah. Jadi bahasa Inggris saya selalu salah tulis. Dulu saya dikasih training ELICOS itu 7 minggu, dan saya the best waktu itu. The best, dikasih kesempatan kasih speech. Dia nggak egois, kamu mau speech apa? Saya waktu itu pakai sarung, saya santri, saya pakai sarung, pakai jas, pakai kopiah, saya kasih speech. Dan multiculturalnya di sini kita nggak merasa kuno gitu pakai itu, karena itu diangkat gitu kan, Iya, iya. kita diapresiasi. Nah, lalu kemudian fasilitas kampus kalau kita bandingkan dengan di negara lain memang mahal ya. Kemudian Australia mahal, tapi Anda jangan pikir mahal karena itu kita dapat beasiswa. Beasiswa. Di sini di perpustakaan itu ada kayak dosen jaga, mentor jaga yang memberikan mentoring kita untuk hal-hal sulit. Sains, matematika, bahasa, sama perpustakaan. Dia duduk di kursi dan mejanya itu sepanjang hari. Kalau mahasiswa ada kesulitan matematika, bahasa, sains, atau cari literatur, itu kan persoalan umum setiap mahasiswa kan. Iya. Nah, lalu dibantu untuk konsultasi tugas. Jadi
Karena kita mahasiswa asing, kadang kurang paham instruksi. Karena nggak paham instruksi, jadi nilai kita jelek. Bukan karena kita nggak qualified, tapi nggak paham. Nah di sini ada konsultasinya. Anda dikonsultasi, tugas kayak gini sudah bener apa belum? Kadang-kadang mungkin teman-teman nggak setuju dengan saya, tapi pengalaman saya di Indonesia, tugas itu seakan-akan kucing-kucingan, dibikin sedemikian rupa kayak sulit gitu, kayak kita ini terjebak, semakin rumit tugas gitu, semakin hebat gitu loh. Kalau pengalaman saya di sini, kita difasilitasi betul sampai paham tugasnya apa. Kalau nyari sumbernya kita nggak ngerti, Dikasih tahu. Dan satu lagi, kalau di perpustakaan itu buku tidak ada, Anda bisa request buku ini di perpustakaan kita tidak ada, dan saya sangat butuh. Saya waktu itu dalam 2 minggu buku itu langsung dibelikan oleh kampus. Itu bagusnya. Itu. Nah itu satu kelebihan di sini ya. Mungkin nanti setelah adik-adik balik ke Indonesia bisa diimplementasikan di Indonesia. Ya harapan kita kan juga itu. Kita sekolah ke luar negeri itu kita ambil ilmunya, kita bawa pulang, yang baik-baiknya kita bisa implementasikan di negara kita ya. Mudah-mudahan negara kita juga bisa menjadi negara maju. Amin. You got beasiswa as well eh? No. Belum ya? Belum. Kalau saya Masih? berbeda. Saya S2 dulu di Leiden di Netherlands. Leiden, Belanda. Tapi sekarang juga sedang mempersiapkan, baru tadi malam saya submit untuk Australian Award, beasiswa Australia. Dan syaratnya hampir sama, jadi doakan saya sukses. Kalaupun tidak mendapatkan beasiswa, kami berjanji akan kuliah dengan biaya sendiri. Ini Semoga. tadi suami istri ya Malik. Iya. Oke. jadi kami gantian. Dulu dia kuliah di Belanda, saya bekerja. Sekarang sudah selesai, giliran saya sekolah. Ya, alhamdulillah ya. Oke, itu pemirsa Dios, 3 anak muda potensi yang sangat bagus yang bisa kita pakai nantinya ilmu-ilmu mereka di Indonesia. Insya Allah akan berguna bagi kita di Indonesia nanti. Dan juga informasi tadi insya Allah akan berguna bagi anak-anak muda Indonesia yang akan atau berkeinginan untuk sekolah, mendapatkan beasiswa di Australia ataupun di negara manapun, atau di Belanda, di Inggris, di Amerika, atau Australia. Kalau Australia nggak jauh dari Indonesia, 7 jam udah sampai di Sydney atau Melbourne. Oke, pemirsa Dios, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.